Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengenalkan tentang cara membuat percabangan anggur ya. Video ini memang saya khususkan terutama buat yang baru mulai menanam anggur ya, dan masih bingung juga tentang percabangan anggur dan kenapa harus memahami tentang percabangan anggur. Ya, ini saya ambil contoh, ini adalah anggur Basanti. Ini sebenarnya tanamnya sudah seminggu yang lalu ya. Ini saja memang saya sengaja mau saya buatkan video tentang pengenalan percabangan anggur, karena saya rasa ini penting sekali. Karena buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur biasanya masih bingung ya. Karena biasanya mungkin referensinya agak kurang. Jadi yang pertama bisa karena pertama hanya melihat buah anggur yang banyak, kemudian pengen tanam anggur tapi tidak mempelajari bagaimana cara membentuk percabangannya atau membentuk pola percabangannya. Jadi yang pertama, ini adalah anggur varian Basanti ini. Ini rencananya mau saya buat tralis ya. Ini adalah model tralis. Jadi kalaupun nanti dibuatnya para-para ini akan sama saja. Intinya yang teman-teman perlu tahu adalah ini cabang utama ini yang lurus atau tegak lurus ini kita namakan adalah cabang primer. Cabang primer ini adalah tegak lurus dari sini ya. Baik itu grafting, sambung pucuk sama aja, yang penting yang tegak lurus ke atas kita kasih nama cabang primer. Ya, ini yang lurus akan menjadi cabang primer. Begitupun nanti kalau dibentuk para-para sama ya. Ini ke atas lurus ke sana sampai para-para, ini kita sebut cabang primer. Itu akan sama saja. Jadi mau para-para mau dibentuk tralis ini akan sama aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah cabang sekunder ya. Sekunder ini adalah cabang yang dibentuk setelah cabang utamanya ini belok ya, seperti ini. Jadi mau dibentuk para-para, mau dibentuk tralis, ini setelah belok. Intinya yang belok ini ya, ini akan menjadi cabang sekunder. Nah, jadi ini begitu ini, walaupun ini masih muda, baru 1 minggu tanam ya. Ini primer, setelah belok ini sudah menjadi sekunder. Jadi dengan saya ambil video pohon ini mudah-mudahan akan sangat jelas sekali bagaimana cara membentuk cabang primer dan juga sekunder. Ya. Ini contoh menggunakan model ini tralis. Ini primernya, ini sekundernya. Ya. Kemudian untuk panjang sekundernya ini bebas saja, silahkan. Asal ada tempatnya berapa meter pun bisa. Nah, kalau ini nanti paling hanya 1,5 meteran kurang lebih. Nyampe sana sampai ketemu pohon yang sebelahnya. Karena di sana sudah ada pohon yang lain, varian lain. Jadi ini Basantinya nanti sedapatnya aja. Untuk sekundernya ini bebas. Kemudian setelah panjangnya sekunder ini ditentukan berapa, tinggal dipotong aja nanti setelah nyampe batas yang diinginkan. Misalnya 1,5 meter atau 2 meter, dipotong aja ujungnya. Nah, setelah primer dan sekundernya terbentuk, selanjutnya adalah cabang tersier. Cabang tersiernya ini kita bisa bentuk dari tunas air ya. Jadi mana tunas air? Ini adalah tunas air, lihat. Nah, ini. Nah, ini adalah tunas air. Jadi ada daun di sini, ada mata butnya atau mata tunasnya. Di sini akan ada yang namanya tunas air. Ya. Di setiap percabangan ada tunas airnya. Nah, ini contoh, kalau ini kita bentuk para-para, maka ini primernya kan lurus ke atas, lihat, selalu ada tunas air yang tumbuh. Ini juga tunas air, ini juga tunas air. Nah, ini tunas air inilah yang nantinya kita buat menjadi cabang tersier. Tapi kalau memang ini masih menjadi cabang primer, bisa kita buangi dulu ya. Seperti ini contoh. Langsung dibuang juga bisa. Nah, kita bersihkan. Nah, nanti tunas air yang di sini nih ya, inilah yang nanti kita pelihara. Naikkan ke atas ke sana. Tunas air nih ke sana dan naikkan ke sana. Inilah yang nanti akan menjadi calon tersier. Nah, ini contoh, ini masih di batang primer ya. Tegak lurus, tunas airnya dibuang. Nah, ini sebagai contoh aja. Karena ini baru tanam, mudah-mudahan akan sangat jelas sekali ya bagaimana perlakuannya. Nah, nanti ini tunas air yang ini nih ya, ini nanti mulai kita pelihara.
dipelihara berapa terserah ya, tapi tergantung modelnya. Nanti kalau modelnya seperti ini, misalnya V seperti ini satu bisa ke sana, satu bisa ke sini ya. Ini nanti banyak tunas air yang bisa dipelihara menjadi tersier. Tapi kalau mau dibuatnya hanya lurus ke sana, nanti jangan terlalu dekat. Kita kasih jarak minimal 20 cm lah antara tunas air yang dipelihara dan yang dipelihara, maksudnya ya, yang tidak bisa dibuang. Nah, ini tunas air ini lah yang dipelihara nanti menjadi cabang tersier. Nah, saya akan geser ke sana biar lebih jelas juga bagaimana cara membentuk percabangannya. Nah, ini ada pohon anggur Oscar. Lihat, primernya ini, sekundernya ini. Setelah belok ya, akan menjadi sekunder. Sekundernya ini hanya 1 meter aja. Karena ini harus berbagi dengan varian lain. Ini dipotong di sini 1 meter. Nah, tunas airnya ini menjadi cabang tersier. Ini pertama tunas air. Yang di sini udah nggak ada ya. Ini tunas air ya. Ini saya kasih jarak kurang lebih sekitar 20 cm. Ini ada tunas air berikutnya. Nah, kasih jarak lagi. Ini ada tunas air berikutnya. Ini menjadi tunas air berikutnya. Nah, ini tersiernya dibentuk dari tunas air. Selanjutnya, untuk menyamaragamkan tunas airnya yang kita bentuk menjadi tersier, tinggal kita potong aja ujungnya ya. Seperti ini kita potong. Kemudian tunas air, nanti akan keluar tunas air lagi di cabang tersier ini. Kita bersihkan lagi, kecuali 3 terujung. 1, 2, 3 atau 3 terujung. Atau 2 terujung atau 3 boleh. Ini yang tidak kita buang semua, melainkan kita tahan 1 sampai 2 daun. Nah, seperti ini. Tujuannya agar but-but yang di ujung ini tidak pecah. Kalau yang sini bisa kita bersihkan semua. Tujuannya agar tersier ini cepat besar, butnya juga cepat besar juga. Karena nantinya setelah ini seragam, misalnya sudah coklat semua seperti ini, but-butnya sudah besar juga, nanti bisa kita program untuk kita buahkan. Nah, PR-nya di sini, kalaupun kita biasanya misalnya 3 tunas air teratas ini sudah kita sisakan tunas airnya ya, ini tetap biasanya butnya akan pecah. Kalau yang ujung-ujung ini tidak masalah. Jadi setelah butnya pecah, kita tinggal selalu kita axle brake terus, kita buangi terus. Nah, tapi biasanya kalau yang bawah-bawah ini tidak pada pecah ya. Kalau yang ujung pecah biarkan aja, ini nggak masalah, tinggal dipotes terus atau dibuangi terus. Nah, nanti setelah pohon sesuai yang kita inginkan, maka kita sudah punya cabang primer, sekundernya yang belok ini, kemudian sudah punya tersiernya. Tersiernya sudah matang, sudah istilahnya sudah sama ragamnya juga. Kemudian baru kita proses untuk kita pruning pembuahan. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa kita buahkan seperti ini. Nah, begitupun dengan jenis-jenis yang lain. Caranya seperti itu. Jadi mau dibuat para-para pun sama. Dibuat para-para sama. Primer, lurus, sekundernya belok ke sana. Tersiernya bisa dibuat tulang ikan kanan kiri atau bisa dibuat satu arah seperti ini. Dan setelah rata baru kita buahkan. Nah, seperti ini. Nah, atau di sini sama. Ini belum di pruning. Jadi itu primer tegak lurus ke sana, sekundernya ke sana, tersiernya ke sini semua. Nah, karena keterbatasan lahan. Nah, ini tersier semua ini. Nih. Nah, nanti tinggal dipatasi. Seperti biasa. 1, 2, 3, tunas airnya tidak dibuang. Yang bawahnya kita bersihkan semuanya. Nah, seperti ini ya. Bersih tunas airnya, bersih semua. Hanya yang ujung-ujung aja yang ditahan tunas airnya, sisakan 2 atau 3 daun ya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. Bahkan kadang juga hanya 1 daun atau 2 daun. Yang ujung-ujungnya aja. Ini, 1, 2. Ini tunas airnya ditahan agar butnya nggak pecah. Kalau yang ujung ini pecah atau yang ini pecah, nggak apa-apa, buang aja terus. Karena yang biasanya yang bawahnya ini nggak pecah. Nah, seperti itu ya cara untuk membuat pola percabangan anggurnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.